Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih Bitcoin dan beberapa koin. Gila banget ya, Bitcoin hari ini kencang banget, bahkan tembus di atas 118 ribuan dolar. Ini gila banget ya. Begitu juga dengan beberapa altcoin, terutama Ethereum yang menjadi pusat perhatian untuk altcoin ya. Jadi bahkan di atas 4.200-an dolar per hari ini. Dan ada yang menarik nih ya, P-Network hari ini naik di atas 18%-an. Wow, gila, benar-benar menyala banget ya. Jadi selamat lah ya yang sudah profit dari rekomendasi meme coin ataupun altcoin di 5 hari yang lalu. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Hari ini kayaknya udah kipas-kipas aja, atau 1 minggu yang lalu atau 10 hari yang lalu aja. Hari ini udah kipas-kipas banget ketika Bitcoin dia tembus di atas 14.000, altcoin Ethereum di atas 4.200-an. Ya udah, yang lain udah tinggal ngikut aja gitu ya. Terus ada yang tanya, "Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak?" Bang, saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021. Artinya sudah 4 tahun lebih saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget, Bang? Enak aja karena trade-nya juga 0% atau tanpa biaya. Kemudian untuk store atau withdrawal-nya itu bisa menggunakan peer to peer. Kalian klik aja link di deskripsi video ini, kalian klik ada di Bitget ya. Nah, di situ kalian bisa dapatkan kotak misteri. Nah, kotak misteri ini senilai 20 US dollar atau 20 USDT. Kalau dirupiahkan kurang lebih 400 ribu rupiah, kurang lebih ya. Dan di dalam kotak misteri tersebut kalian bisa mendapatkan 20 USDT dalam berupa altcoin ataupun Bitcoin. Nah, altcoin itu termasuk P-Network. Nah, kalau kalian pengen dapat P-Network gratis, kalian klik aja di deskripsi. Mudah-mudahan kotak misteri dapat P-Network. Karena selain P-Network ada juga XRP, ada juga Ethereum, ada Solana, ada PP, ada Bitcoin, dan banyak juga beberapa altcoin lainnya. Kalau misalkan kalian beruntung dapat P-Network 20 USDT, cuma-cuma, enak banget kan? Kalian cukup selesaikan KYC atau registrasi langsung dari Bitget aja. Dan enaknya di Bitget nggak ada namanya gangguan, maintenance, tiba-tiba pemeliharaan dan lain sebagainya. Jadi enak dan lancar aja gitu ya saya pakai Bitget ini. Dan kita lihat dampak setelah halving Bitcoin benar-benar luar biasa banget ya. Ketika Bitcoin udah saat ini di tahun 2025, kalian nyangka nggak? Bitcoin udah standnya di atas 100 ribuan dolar. Di tahun 2022 atau 2023, Bitcoin sempat turun koreksi hingga 15.000 dolar. Dari 2021 itu di angka 68 ribuan, kemudian koreksi hingga 15 ribuan dolar. Setelah halving Bitcoin ya 2020 tertingginya 2021, dan kita lihat halving Bitcoin tahun kemarin 2024 menjadi pusat perhatian banget. Kenapa? Karena dampaknya adalah tahun ini. Jadi siklus 4 tahun sekali itu masih berlaku banget buat Bitcoin maupun beberapa altcoin ya. Jadi tahun kemarin halving Bitcoin, tahun ini adalah dampak tertingginya, berasa banget kan, udah standnya di atas 100 ribuan dolar. Jadi tahun ini tahun krusial untuk kenaikan dari Bitcoin. Saya selalu katakan hal demikian. Kenapa? Karena kita lihat dampak tertingginya lebih dominan ke kuartal keempat. Kuartal ketiga adalah bulan Juli, Agustus, September. Itu bulan kuartal ketiga. Dan kuartal keempat adalah Oktober, November, Desember. Makanya kita nantikan di kuartal keempat kayaknya bakal lebih kencang lagi. Bahkan beberapa analis memprediksikan di atas 150 ribuan dolar. Kayaknya buat Bitcoin enteng di kuartal keempat. Nah, jangan FOMO-nya di bulan-bulan tersebut. Karena banyak yang melakukan take profit. Karena biasanya di tahun 2026, ya di tahun selanjutnya atau 2 tahun setelah halving Bitcoin, Bitcoin bakal koreksi. Nah, makanya saya bilang tahun ini adalah tahun krusial untuk kenaikan harga Bitcoin maupun beberapa altcoin. Oke, seperti biasanya hari ini, saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Yes, kali ini datang dari P-Network. Wow, ini mantep banget nih. 1 minggu terakhir, tren dia udah naik di atas 20%. Bahkan hari ini, ya bayangkan. Hari ini volume perdagangan dari P-Network sendiri itu naik hingga 228%-an. Ini gila banget ya. Jadi salah satu pembalikan arah yang cepat dari P-Network ya. Bahkan yang tadi harga 0,34, 0,33 dolar, saat ini udah stand di atas 0,42an dolar. Tertingginya hari ini kayaknya 0,46 dolar ya. Dan market cap mereka juga saat ini udah tembus lagi di atas 3,33 miliar dolar dan peringkatnya di peringkat 36. Dan untuk harga dari P-Network sendiri ini adalah harga fix. Jadi abaikan harga GCP yang saat ini banyak berspekulasi tentang GCP. Dan harga P-Network adalah harga yang sudah pasti di bursa atau di exchange yang sudah KYB bersama dengan P-Network. Salah satu yang ada di Bitget, OKX, Maxi Global, Get.io, Bitmart, Lbank, dan lain sebagainya.
Kalau harapan GCP ya semua pengen lah ya. Siapa yang nggak pengen di angka tersebut? Tapi ya kita realistis aja gitu ya dengan setengah harga yang saat ini sudah beredar. Dan kita lihat ada beberapa informasi menarik ya. Ada Well Misterius yang kembali beraksi. Dia mengumpulkan lebih dari 350 juta P network yang saat ini bernilai 160 juta dolar. Wow, gila banget ya. Bahkan hal tersebut bisa dilacak dari V Agentic Tool. Akumulasi besar-besaran ini itu dapat menandakan sesuatu yang besar, yaitu kemungkinan pencatatan cek setiap pertama dan persiapan likuiditas. Oke, kita lihat ada aja gebrakan selanjutnya, karena gambar-gambar ini sih bakal listing di Binance. Kita tunggu aja ya. Ya, selain itu juga, Pineto saat ini menjadi trending topik ya di CoinMarketCap. Bahkan kalian bisa lihat ya, ada berada di atasnya ada Ethereum, ada Dogecoin, dan ada P-Network. Peringkat 3 menjadi trending topik di pertukaran atau di platform aset kripto terbesar CoinMarketCap ya. Bahkan tidak hanya di CoinMarketCap, bahkan trending di Phoenix Tune. Baik, di sini kita lihat ya, ada beberapa altcoin dan meme coin yang masuk dalam trending topik. Ada Heima, ada PP, Etherfi, dan ada juga P-Network. Wah, ini keren banget ya. Beberapa checks juga ditampilkan, ada di OKX, ada di Binance, ada Maxi Global, dan lain sebagainya. Nah, jadi sepertinya P-Network menjadi pusat perhatian dalam beberapa hari terakhir ini, terutama ya ketika terjadi kenaikan dari P-Network per hari ini ya. Karena memang sebelumnya kan, jadi di bulan Agustus ini ada beberapa yang menarik ya. Salah satunya adalah ada seekor whale atau paus ya, yang mana mereka baru saja melakukan pembelian hingga 148 juta dolar dalam bentuk Bitcoin, yang mana ini setelah dikumpulkan sejak April telah menarik jutaan P dari OKX, Gateway dan Maxi. Detailnya belum dikonfirmasi, tapi pasar sedang mengamati tentang whale ini. Jadi ada whale beli 148 juta dolar, gila banget. 1 juta dolar aja jika dirupiahkan kurang lebih 16 atau 17 miliaran rupiah. Ini 148 juta dolar. Jadi gimana nggak menyala banget gitu ya. Apakah hal tersebut dipersiapkan untuk listing di Binance? Nah, ini kita lihat aja. Karena biasanya kalau altcoin ataupun meme coin listing di Binance, kalian tahu kan hype-nya bakal seperti apa kenaikannya. Ini bahkan ketika Binance membuat vote ya sejak di bulan Februari 2025 kemarin, yang mana vote-nya cukup lumayan banyak, bahkan di atas 80-an% ya, yang menyatakan setuju ketika Binance melistingkan dari P-Network tersebut. Makanya kita benar-benar nantikan banget ya tren kenaikan dari P-Network selanjutnya. Dan kita lihat juga ada beberapa hal menarik. Salah satu dari trending tersebut, tidak hanya itu juga, bahwa jaringan P ya atau P-Network baru saja menjadi arus utama. Kenapa? Karena tombol beli yang baru saja sudah bisa digunakan di live mereka, di aplikasi mereka, dan saat ini dapat mengambil P langsung dengan kartu kredit ataupun fiat di dalam wallet ya. Jadi ini adalah kabar baik dari pengguna P-Network. Dan tidak hanya itu juga, CoinMarketCap atau Coinpedia Market ya, Coinpedia Market menjadikan P masuk ke dalam salah satu meme coin yang menjadi trending topik ya per 24 jam terakhir ya. Di sini ada MemFi. MemFi ini gila banget, naiknya di atas 200%. Ada TST token, dari TES token, ada P-Network di dalamnya, ada Mystery Core dan Manyo dan Solana dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada kabar gembar-gembur yang menarik ya. Ini setelah mereka meluncurkan tentang hal baik, salah satunya adalah apakah adanya pembakaran. Ya, mungkinkah tim dari P-Core Team mereka bakal mengurangi supply dari P-Network untuk melakukan pembakaran. Ya, tujuannya adalah mengurangi supply ini agar tujuannya adalah ya, agar harganya naik gitu ya. Makanya mengurangi dengan supply yang saat ini beredar gitu ya. Jika P-Core Team mulai terbakar, lalu berapa banyak P yang harus dibakar dalam jutaan atau miliaran. Dan di mana pembakaran itu harus dimulai, ini banyak banget yang dinantikan. Apakah tanggapan dari tim dari Pineto sendiri bakal ditanggapi tentang pembakaran? Oke, kita tunggu aja nih ya. Nah, selain juga ini datang dari P-Core Team, jadi dari official mereka ya. Nah, seperti yang diumumkan pertama kali di P2Day, P-Wallet mereka saat ini mengintegrasikan on-ramper, agregator on-ramp, pihak ketiga terverifikasi QYB yang menyederhanakan layanan on-ramp bagi para pionir. Jadi integrasi ini tuh menawarkan cara yang lebih mudah untuk berpartisipasi dalam ekosistem mainnet, dan on-ramper ini itu dapat diakses melalui P-Wallet, dan para pionir itu dapat memilih dari berbagai layanan on-ramp yang sesuai dengan QYB ya, dan memanfaatkan layanan yang mereka inginkan. Jadi tergantung pada ketersediaan regional dan batasan. Dan lainnya itu disediakan on-ramp. Catatannya adalah meter on-ramp ini yang terverifikasi QYB hanyalah on-ramp.money dan TransFi dan Bangsa. Jadi ini sudah mereka konfirmasi tentang on-ramp integration ya.
Bahkan ini ada hal menarik ya, pengingat batas waktu lelang domain fee ya, yang mana diperpanjang hingga tanggal 30 September 2025 ini. Tujuannya adalah untuk memberi para pioner itu lebih banyak waktu untuk berinovasi, bahkan membangun aplikasi fungsional dan menawarkan domain.p untuk aplikasi mereka. Jadi ini kabar baik ya. Ini mereka domain fee-nya diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September 2025 ini. Selain itu juga, mereka telah mengingatkan kalian dapat mengunci pi kalian secara sukarela untuk meningkatkan laju penambangan pi. Ya, penguncian itu akan langsung berlaku hingga durasi kalian berakhir. Jadi, kalian bisa mengunci pi kalian itu membantu mendukung ekosistem yang sehat dan mendorong keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Ini tujuannya untuk pengamanan wallet kita sendiri sebenarnya ya. Jadi, kalian itu dapat mengatur lockup pramigrasi jika kalian belum bermigrasi ke mainnet melalui tab mainnet. Di menu aplikasi Pi, kalian dapat mengatur lockup-nya pasca migrasi yang memungkinkan lockup hingga 200% di Pi Wallet. Yes, berapa sih kira-kira bang harga di tahun ini buat Pi Network? Sebenarnya sih nggak muluk-muluk ya, tentang pengembangan dari TransFi juga mereka sudah kembangkan di QIB Pi Network. Dan ini kalau kita lihat prediksi dari Coinopedia, dari Pi sendiri, kalian bisa lihat ada prediksi hingga 2026, 2030, dan kita lihat ada beberapa ekspektasi target yang menarik sebetulnya buat Pi Network. Kalau saya sih mungkin saat ini kan udah 0,4 dolaran. Mungkin di atas 1 dolaran dalam waktu dekat atau 2 dolar atau mungkin ke ATH baru lagi buat Pi Network di atas 3 dolaran. Kayaknya masih menyala gitu ya buat Pi Network. Ini cuannya banyak banget ya. Kalau misalkan saat ini aja tembus ke 3 dolar aja, berarti dia kurang lebih butuh lebih dari 6 kali lipat ya, 7 kali lipat lebih ya. Misalkan saat ini punya 1 juta jadi 7 kali lipat ya 7 juta. Jadi ini gila banget sih, harganya masih rendah banget kalau dibandingkan dari tertinggi mereka itu di angka 2,98 dolar atau kurang lebih 3 dolaran. Kalau misalkan dia 1 dolar aja berarti udah lebih dari 100% ya. Saat ini 0,4. Kalau 1 dolar berarti udah lebih dari 100% kenaikan dari Pi Network. Udah cuannya udah kelihatan banget karena saya bilang di kuartal ketiga kemarin ya, atau kuartal ketiga ke bulan Juli Agustus itu termasuk harga terendah dari Pi Network, bahkan di angka 0,3 dolaran ya, terendahnya sepanjang masa dari Pi Network sendiri. Makanya tanggal 6 Agustus kemarin itu terendahnya ya, terendah sepanjang masa 0,33 dolar. Makanya kalau entry di harga ini ya kayaknya masih cuan aja. Kalau misalkan dia ke 1 dolar aja masih menyala aja gitu ya buat Pi Network tersebut. Ya, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer on dan dior. Kenapa? Karena berikut kali kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.